Oke, kita lanjut lagi. Oke ya, tadi kita barusan membuat aplikasi Flutter kita seperti ini ya, dimana di sini kita menggunakan pertama kali widget scaffold, kemudian ada widget text ya, menggunakan argumen app bar, kemudian body, kemudian mengatur style dari teksnya. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan widget kolom ya. Oke, ada widget kolom. Widget kolom ini digunakan untuk menyusun widget-widget lainnya atau turunan widgetnya itu secara vertikal ke bawah ya, dari atas ke bawah. Widget kolom ini memiliki children. Jadi children itu kalau sebelumnya itu kita lihat kode kita. Contohnya center memiliki child. Kalau child dia cuma bisa diisi satu widget. Tapi kalau children dia bisa diisi dua widget ya, dua widget. Oke, kita langsung saja. Saya buat project baru ya. Jadi ini kita tutup dulu, close folder seperti biasa, Flutter new project. Oke, application, pilih tempat penyimpanan. Saya buat di sini, sini ya. Pilih tempat penyimpanannya. Namanya 3_2 ya, materi 3 yang keduanya. Oke, udah jadi nih project kita. Kalau sudah, langkah berikutnya apa? Seperti biasa ya, terminal. Kemudian ketik di sini get init. Enter, enter. Kemudian project kita akan diubah menggunakan get act pattern ya. Oke, udah di sini. Kita ke file home view dulu, lib app modules home, kemudian view home view.dar. Oke, di sini. Nah, di sini sekarang kita akan membuat tampilan seperti ini. Seperti ini ya. Kita akan menyusun ini kontainer ya. Jadi ada widget namanya kontainer. Kontainer ini digunakan untuk membuat kotak ya, dengan ukuran lebar dan tinggi tertentu, bisa dikasih warna, nanti bisa diatur-atur garis lengkung dan sebagainya. Nah, kita mau buat kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3 dan kontainer 4. Kalau kita lihat yang pertama kali ini ada susunannya. Yang pertama dia pasti menggunakan scaffold ya, karena ada body, ada app bar. Oke, berarti kode kita sudah benar nih. Oke, tinggal di bagian bodinya. Nah, kalau kita lihat lagi scaffold ini ada app bar diisi dengan teks di sini. Nah, kemudian ini ada kolom. Kolom ini sebenarnya berada di body ya, body. Berarti setelah body itu ada kolom. Di dalam kolom nanti ada kontainer. Kemudian setelah kontainer nanti ada row. Oke, kita langsung saja ke kode kita. Ini berarti saya hapus nih dari center. Kalau mau hapus itu bisa dengan cara klik kanan di sini, kemudian pilih refactor. Bisa kita hapus remove this widget. Oke, ini kehapus nih. Hapus saja dari sini ya. Oke. Oke, jadi tinggal body saja ya, tinggal widget body. Nah, tadi yang pertama body itu akan kita berikan widget kolom. Oke, kita pilih yang bawah ini. Dah. Kemudian widget kolom itu memiliki children. Oke, children ini yang ada buka siku dan tutup sikunya. Children ini bisa diisi dengan banyak widget isinya. Ya, bisa diisi dengan banyak widget dipisahkan dengan tanda koma. Oke, yang pertama kita isi dia dengan kontainer. Dengan kontainer. Kontainer itu kita pilih yang buka kurung tutup kurung, enter. Kontainernya kita isi width-nya. Width-nya kita buat misalnya 100. Lebarnya ya, tingginya kita isi misalnya 100. Warnanya kita buat warnanya colors titik warna blue ya, yellow misalnya. Yellow saja. Oke, kita simpan. Kita jalankan ya, saya lupa tadi jalaninnya. Jalankan, tinggal tekan F5 saja.
Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sekarang aplikasinya sudah jalan, kode kita sudah dijalankan di emulator. Kita menggunakan widget container, di mana widget container ini dia punya width, ya, parameter width, di mana width itu untuk mengatur lebarnya, kemudian dia punya height untuk mengatur tinggi, dia punya argumen color untuk mengatur warnanya. Kita bisa ganti-ganti, misalnya widthnya saya ganti jadi 400 misalnya, maka sekarang dia akan memenuhi layarnya. Ya, kita bisa ganti jadi 300, simpan ya. Kalau di Flutter itu ketik simpan, nanti akan kelihatan hasilnya di sini. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau dia otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar, maka width-nya kita bisa ganti menjadi get.width, width seperti ini. Simpan, maka nanti dia otomatis ukuran lebarnya sesuai dengan ukuran layar kita, ya, sesuai dengan ukuran layar kita. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kan ada teks ya, ada teks, nama teksnya adalah container 1. Berarti container ini dia punya child, ya, turunan child. Nih, child ini. Nah, kemudian kita kasih childnya ini widget text, ya, widget text. Oke, ini. Kemudian kita atur container, kutip ya, container 1. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi cara ngetiknya biar gampang. Child, pilih yang ada titik 2-nya, enter. Kemudian text, pilih yang ada buka kurung tutup kurungnya. Kemudian langsung saja nih hapus container 1. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat satu lagi. Ini kan berarti sudah satu susun nih, widgetnya sudah ada satu widget di dalam kolom. Ini kolom punya childrennya punya kita isi container. Nah, kalau kita lihat contoh tadi, oke, di baris kedua, di urutan kedua, ya, ini yang pertama container 1. Nah, di yang kedua ini, ya, di susunan yang kedua itu ada dua kontainer lagi, kontainer 2 dan kontainer 3. Nah, dia disusun secara horizontal, ya, dia disusun secara horizontal. Di Flutter ini agak beda memang bahasanya ya. Kita kan biasanya kan kalau ke bawah itu kan biasa kita sebut dengan istilah baris. Nah, kalau di Flutter susunan ke bawah itu disebut dengan kolom. Kalau susunan dari kiri ke kanan disebut dengan baris. Ya, tidak apa-apa, nanti kita sesuaikan saja. Oke, berarti saya mau makanya saya pakainya vertikal dan horizontal biar tidak bingung. Nah, selanjutnya di susunan kedua ini kita mau membuat dua kontainer tapi disusun secara horizontal, ya. Maka kita perlu membuat widget. Berarti setelah kontainer pertama saya enter. Ini teks ini kan sebenarnya hanya hint ya, tidak ganggu ini. Jadi biarkan, abaikan saja. Saya enter nih. Saya enter, kemudian saya buat di sini row. Oke, enter. Row-nya punya children. Sama seperti kolom, row juga punya children. Nah, childrennya itu juga punya container. Container ini, kontainernya punya ukuran width, isi dengan 100. Kemudian height-nya juga kita isi dengan 100. Warnanya kita isi dengan color titik, misalnya green. Oke. Kemudian dia punya childnya kita buat widget text container 2. Oke. Container 2. Oke, sekarang kita sudah punya dua kontainer. Nah, pertanyaannya di mana kontainer 3 itu harus kita buat, ya. Nah, kalau kita perhatikan kontainer 3 itu kan posisinya harusnya di sini. Berarti dia sejajar dengan kontainer 2. Ini berarti kontainer 2. Nah, berarti setelah tutup kurung kontainer 2, kita kasih koma, kemudian enter, baru kita buat kontainer berikutnya. Width
Misalnya widthnya 200, height-nya kita buat 100, color-nya kita buat color titik pink, ya, pink. Ada childnya kita buat teks container 3. Oke, kita simpan. Oke, maka sudah muncul nih ya, seperti ini. Kalau kurang tinggal tambahkan 300. Nah, ini kita lihat nih, kalau kita tambahkan 300 dia muncul nih right overflow kelebihan ya, ukurannya kelebihan. Ini nanti ada cara untuk menanggulanginya, namun untuk saat ini kita atur saja dia jadi misalnya 250. Oke, 260. Oke, pasti 260 ya. Ini beda-beda device nanti beda ukuran ya. Mungkin di emulator kalian kan ukurannya beda. Misalnya pakainya bukan Nexus atau pakai yang pixel biasa. Nanti beda-beda. Oke, ini udah selesai nih. Nah, berikutnya ada kontainer keempat. Perhatikan. Kita lihat nih, kontainer keempat ini posisinya berada di bawah kontainer 2 dan kontainer 3. Oke, berarti kontainer 4 itu berada di luar row ya. Karena row tadi kan untuk menyusun secara horizontal ini dari kiri ke kanan ya. Nah, berarti setelah row sini kita kasih koma, enter, kita buat lagi kontainer. Oke, kita kasih widthnya itu seukuran layar, get titik width. Kemudian height-nya kita buat dia ukurannya misalnya 200. Color ya, color kita buat warnanya titik gray seperti ini. Simpan, maka sudah jadi. Tinggal kita kasih childnya kita kasih teks container 4, simpan. Oke, maka sudah jadi tampilan seperti di contoh ini ya. Warnanya saja nanti tinggal kita sesuaikan. Oke, jadi inilah widget yang mengatur widget kolom dan baris ya, dimana widget kolom digunakan untuk menyusun widget lain secara vertikal dari atas ke bawah, sedangkan widget row digunakan untuk menyusun widget secara horizontal dari kiri ke kanan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan contoh yang lain.